dengan siapa nih namanya nih? Devita. Devita ya? Iya. Jadi di SUA udah berapa tahun? Udah 2 tahun lebih sih. 2 tahun lebih. Jadi sebelumnya sebelum masuk ke SUA itu ngapain tuh? Kerja juga sih, cuman di tempat lain, sama ada kuliah juga. Berkaitan dengan dunia kopi atau coffee shop ya? Iya. Oh iya. Uh-uh. Jadi sebelumnya tuh di tempat kerja yang lama, apakah culture-nya itu beda? Cukup beda sih. Beda ya? Iya. Kira-kira gimana tuh? Mungkin boleh diceritain dikit gitu. Kalau di tempat yang sebelumnya tuh mungkin di sini lebih terstruktur sih dibandingin tempat yang sebelumnya. Dari kayak SOP-nya itu juga lebih terstruktur. Kayak Terus juga ini ya, mungkin di tempat kerja yang sebelumnya kan, apakah itu semacam franchise atau emang coffee shop yang biasa aja gitu? usaha sendiri. Oh, usaha sendiri gitu ya? Milik ownernya sendiri. Oh, berarti nanti maksudnya di tempat kerja yang sebelumnya itu adalah coffee shop yang dikelola oleh individu gitu? Iya. Secara oleh individu ya? Nah, kan secara, kalau misalnya kita ngeliat sekarang kan posisinya masih berkuliah ya? Iya. Semester? Iya, semester 6. Semester 6? Iya. Berat? Lumayan sih. Mulai semester kerasa? 6. Iya, udah mulai. Banyak tugas. Soalnya biasa kalau semester 6 tuh kunci tuh? Iya. Mulai terasa tuh. Nah, Udah mulai. biasanya kalau sebelum dari semester 6 tergantung penentuan. Iya. Kuat nggak gitu? Tapi biasa sih semester 4 masih aman. Semester 4, 5 sih masih. Cuman semester 5 ya mulai. Iya. Semester 6 makin. Benar. Masuk Makin jurusan apa sih? Bisnis digital. Bisnis digital. Iya. Berarti agak terbalik dong sama pekerjaan. Iya. Agak jauh. Agak jauh. Cuman kan kayak emang kerjaan kayak gini lebih fleksibel sih waktunya. Jadi lebih enak juga nyesuaiin sama jam kuliah. Interestnya dulunya di mana? Kalau cuman kerja buat misi-misi waktu kayak gini sih emang tertarik di kopi sih. Emang tertarik di dunia F&B juga. Oh, Karena berarti kan kayak masih kuliah juga kan belum kayak cari kerjaan yang bener-bener sesuai minat sih, lebih kayak yang bisa Explore buat dulu ngisi lah ya. waktu luang kayak sesuai dengan hobi dan passion gitu sih. berarti setelah masuk ke dunia F&B justru malah ketagihan. Iya. Kelar dari yang satunya terus masuk ke sini. Iya. Jadi dari berarti ngasah skillnya itu benar-benar pure dari tempat kerja yang sebelumnya itu. Iya, dari yang tempat kerja sebelum-sebelumnya sih, dari nol, dari nggak tahu basic apa-apa. Terus gimana tuh bisa tiba-tiba disuai? Ya cari-cari lowongan kerja, kebetulan kayak semua buka lowongan kerja kan, dan lamar di sini terus diterima juga. Oh, berarti emang awalnya tuh kayak oh ya udahlah, Iya. mau pindah gitu. Emang cari-cari yang buka lowongan kerja ya di. Oh maksudnya nggak ada ini ya, atas dasar udah kurang srek dengan tempat kerja lama atau emang ngerasa stuck aja di situ? Itu juga termasuk sih. Oh, termasuk. Termasuk, jadi kayak karena udah nggak nyaman dan udah nggak srek, terus mulai cari lowongan kerja yang lain gitu. Terus kayak yang buka ya lamar gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin perpindahan tempat kerja itu kan bukan karena kita mau ngejelekin tempatnya ya, karena kan emang kita pengennya yang terbaik aja gitu, bener kan? Iya. Sebagai ya aku juga beda umurnya pasti nggak jauh sama Devita sendiri. Maksudnya apa yang kita rasain sekarang untuk umur yang sekarang tuh kayak pengennya tuh kayak nyesuaiin minat aja lah, nyesuaiin apa yang kita mau lah gitu. Sedangkan kalau udah di luar dari itu, kebanyakan dari kita ngerasanya nggak nyaman, bener kan? Jadi selama kerja di SUA sendiri, apakah banyak skill baru yang dipelajari gitu? Cukup banyak sih, karena di sini juga lumayan terbuka untuk kita bisa belajar gitu sih. Dan kayak dari owner atau rekan kerjanya juga kayak sering ngajarin kayak pengetahuan sering sharing gitu. Kalau misalnya ada pengetahuan yang mereka tahu itu di sharing ke yang lain gitu. Jadi kayak ya di sini kayak prosesnya belajar terus sih. Berarti jawabannya senada semua ya? Iya, saling dari kita udah interview 3 orang nih, kan? Dari pertama Arga, terus tadi Asmi, kemarin juga ownernya. Dan emang jawabannya tuh di sini emang kita kerjaannya ya
apa ya, improve terus, Iya, terus hal baru mengembangkan hal baru gitu. Nggak pernah yang namanya, jadi kemarin tuh aku sempat tanya sama Kovalen sendiri ya. Aku tanya apakah SUA bakalan ada titik puncaknya, katanya tuh nggak ada, karena kita bakal nggak ada ininya lah. Target sih pasti ada, target penjualan, target achievement dalam setahun itu apa gitu, cuman maksudnya nggak ada goalsnya, nggak ada titik puncaknya itu, maksudnya titik akhirnya tuh nggak ada. Jadi emang improve terus gitu ya. Iya, kita memang terus belajar sih, ngembangin hal-hal baru kayak, karena kan dunia kopi ini luas sih, kayak ilmunya pun juga nggak terbatas, kayak selalu ada hal baru gitu. Dan emang dari Kovalen sendiri mungkin ke staffnya itu pasti nerapin hal-hal yang seperti itu juga. Iya, kayak tiap ada yang ilmu baru atau kayak sesuatu yang baru itu pasti selalu kayak di-sharing gitu sih. Dikumpulin ya. Terus juga briefing masih tetap jalan. Masih ya. jalan. Kira-kira kayak gitu sih. Cuman kalau yang aku lihat sekarang tuh kan kalau ngebahas tentang SUA-nya full, targetnya kalau di staff itu kan mungkin agak kurang. Karena kan kita ngomongin tentang staff, yang ngomongin tentang experience mereka bekerja di sini. Nah, kamu kerja di SUA ini kan sambil kuliah. Ngerasa ini nggak sih kayak waktu kamu itu kebatas gara-gara kerja gitu? Enggak sama sekali sih, karena di sini itu emang buat karyawan yang kuliah itu emang lebih difokusin itu untuk kuliah. Jadi kayak misalnya ada jadwal-jadwal tertentu yang berhubungan dengan kuliah itu kayak sangat terbuka sih untuk owner tuh kasih izin gitu. Karena kita kan jadwalnya mingguan. Jadi emang setiap minggu itu juga bisa request sih. Jadi kalau misalnya ada urusan kuliah yang lebih penting atau itu diperbolehkan untuk izin. Jadi emang waktunya fleksibel banget. Oh, berarti di ini ya, maksudnya kayak keperluan staffnya itu, Iya. kalau memang krusial, diutamakan dulu gitu. Ya, kalau terutama untuk kuliah sih emang dari terutama awal untuk- juga udah ditekanin juga. Kayak kalau untuk urusan kuliah itu emang ditoleransi, toleransinya cukup tinggi. Soalnya itu juga bisa dibilang itu yang diperlukan. Iya. Karena apalagi kalau udah di semester akhir, kalau nggak dibolehin kayak gitu, mau nyari waktunya kan susah ya. Ya, susah sih buat ngebagi waktunya, susah sih. Berarti posisi kuliahnya malam. Iya, kelas malam. Berarti nggak pernah kena shift ini tuh. Kalau misalnya kayak weekend atau kayak libur kuliah gitu, biasanya kena shift malam juga Berarti sih. setiap ada pembagian shift di info dulu ya. Iya. Berarti kamunya nanti info, oh di hari ini ada kosong nih untuk ini jadwal yang shift malam misalnya kayak gitu. Iya. Berarti di SUA ini udah berapa tahun tuh? Hampir 2 tahun, 3 tahun? Iya, 2 tahun. 2 tahunan lah ya. Selama 2 tahun ini ada yang ini nggak? Kalau misalnya tadi kita habis interview Asmi itu, dia awalnya orangnya itu emang nggak terbuka katanya. Nah, terus setelah dari masuk ke sini mulai tuh kayak ngobrol sama orang lebih enjoy gitu. Ya mungkin lebih kayak, karena di sini kita kan dituntut untuk selalu bersosialisasi sama customer kan, jadi emang kayak yang awalnya tuh kayak susah buat ngomong, kayak gak bisa membangun percakapan gitu, mulai karena tuntutan kerja kan juga, jadi mulai dibiasain juga kayak buat bisa ngomong sama customer gitu. Berarti itu salah satu culture yang diterapkan ya di sini ya. Iya. Karena emang kita kayak melakukan pendekatan kepada customer juga sih, kayak kebutuhan mereka apa gitu. Soalnya kalau misalnya aku lihat kayak misalnya nih kita balik lagi lah ya tadi dari topik yang udah aku kirimkan, itu kan mengenai ada tuh salah satunya aku bahas mengenai work life balance. Iya. Nah, itu kan yang menjadi masalah orang-orang sekarang ya. Kita juga nggak tahu gitu masalahnya apa gitu kan. Padahal kan bisa disempet-sempetin ya. Iya. Ya kan? Nah, cuman kalau misalnya kita terutama di F&B kan pasti pakai shift. Kalau misalnya kamu nggak ada kelas malam, berarti bisa shift malam. Iya. Kalau bisa. misalnya ada kelas malam, berarti shiftnya kalau nggak pagi siang gitu. Benar nggak? Lebih ke pagi sih. Lebih ke pagi ya. Nah, maksud aku tuh kayak bisa dibilang kalau dari pembagian shift kayak gitu nggak ada waktu kosong. Paling ada pun di sela-sela itu doang kan. Iya, iya. Kamu ngerasa ini nggak kayak kadang tuh beban gitu? Nggak terlalu juga sih, karena kan kita seminggu sekali juga ada dikasih off kan. Jadi ya balik lagi ke individunya sih, bisa mengatur waktu dengan baik atau enggak. Soalnya kan sekarang nggak bisa dipungkirin rata-rata tuh ngomonginnya ya, oh teman aku
hari ini ngapain nih gitu kan, terus aku nggak bisa join gitu, terus ngerasa aku mulai tuh Generasi awal-awal ngerasa nggak kayak gitu? Nggak, kebetulan saya sendiri juga nggak terlalu suka kayak Ngumpul. ngumpul Oh. atau nongkrong gitu juga nggak terlalu sih, jadi kayak nggak terlalu berpengaruh sama anak rumahan. ya Oh, anak rumahan ya. karena Kontras udah sih. lumayan capek sih kerja sama kuliah tuh, jadi kayak emang Senengnya- kalau ada waktu senggang tuh ya dipakai buat istirahat sih. Senengnya berarti buat dipakai istirahat gitu Iya. ya. Emang agak kontras sih. Ada loh orang-orang yang kayak waktu kosong tuh pengennya keluar gitu, pengennya ketemu orang, padahal tuh capek. Ya, energinya udah habis Iya, karena kan energinya udah di habis. tempat kerja tuh udah ketemu banyak orang. Iya, dan bukannya kita energinya habis terus karena kita nggak suka ya. Iya. Sebenarnya suka kok gitu. Tapi balik lagi adalah masanya dimana kita tuh pengennya ya udah istirahat aja sendiri gitu. Kan Betul. betul ya. Betul. Sedangkan kalau aku lihat dunia F&B kayak gini, dari yang kemarin udah disampaikan sama Ko Valen, dia netapinnya itu gimana lingkungan kerjanya itu nggak ada yang toksik. Ya. Dengan seperti itu karyanya pasti lebih enjoy dan emang kerasa ya berarti ya bisa tahan 2 tahun kok. Kan kalau misalnya nggak enjoy mungkin udah keluar duluan gitu, mungkin nggak sampai setahun gitu kan. Di sini juga udah banyak sih yang lebih dari setahun 2 tahun juga ada beberapa. Ya, dan aku lihat emang perputaran staffnya itu nggak yang gimana cepet gitu. Paling banter ada orang baru, Iya. tapi bukan orang lama yang keluar. Iya. Jarang. Paling yang aku lihat terakhir ini ya, si Arga doang, itu pun karena berkembang kan, Iya. istilahnya berkembang gitu kan. Abis ikut kompetisi, terus dia memutuskan untuk di Jakarta sekarang. Mungkin nggak terlalu berpengaruh sih harusnya ya, bagi anak-anak kuliah yang di sini gitu. Ada pertanyaan lagi? Mungkin dari skill yang didapatkan bisa nggak sih menerapkannya di kehidupan sehari-hari? Kayak Bisa sih, mungkin yang paling berasa itu skill komunikasi kali ya, karena di dunia F&B terutama di sini tuh emang di push buat kita tuh bisa komunikatif gitu, kayak baik sama pelanggan ataupun sama rekan kerja tuh kayak komunikasi tuh yang diutamain, karena itu kayak kunci buat kayak kita tuh bisa kerjasama dengan baik gitu sih. Jadi mungkin komunikasi itu tuh bisa diterapin di dunia sehari-hari, misalnya kayak kita tadinya susah buat ngomong gitu, jadi kayak ya mudah bergaul, jadi lebih komunikasi itu lebih lancar sama orang gitu. Dan kita juga nggak bisa ya jualan minuman, makanan terus langsung nanya mau apa gitu kan, nggak bisa gitu. nggak bisa. Pasti yang tahap-tahap dimana pada saat kita ada konsumen datang, ada yang namanya kita nyapa dulu segala macam. Itu kan juga salah satu hal yang diterapin di sini. Berarti setelah mendapatkan skill itu bisa dibilang kalau misalnya di kampus atau ada urusan apa itu udah lebih enjoy dong, maksudnya lebih gampang gitu lah. Ketemu orang jadi juga lebih enak sih, karena kan di sini juga kita ketemu banyak tipe orang kan, kayak pelanggan tuh kan pasti sifatnya beda-beda kan, itu kayak ya lebih bisa menyesuaikan diri juga sih sama orang. Soalnya kemarin juga pas kita mau ngajak Devita ya juga kayak mau nggak sih, mau nggak sih? Soalnya nggak semua orang mau gitu loh. Ngobrolin hal-hal begini tuh kayak ya receh sih gitu, receh gitu. Maksudnya kita nanyain tentang kehidupan orang tuh gimana gitu setelah dia kerja di dunia F&B. Yang cenderung bisa dibilang walaupun nggak seserius kerja di kantor, tapi juga sama-sama kerja, nggak bisa diremehin gitu kan. Apakah efek dia bekerja di sini itu sangat besar dengan kehidupannya? Apakah dia merasa terganggu? Ternyata enggak. Dan dari beberapa orang yang udah kita interview emang enggak, sama sekali enggak gitu. Iya, tergantung lagi sama lingkungannya kan. Lingkungannya, orangnya gitu. Kalau orangnya ngerasa terganggu, ya nggak bakal bisa, nggak cocok. Berarti setelah dari hampir 2 tahun ini, terus sudah dari hal-hal yang dipelajarin, plan ke depannya itu gimana? Sih kalau misalnya udah lulus kuliah tuh mau coba cari kerjaan di bidang lain sih, karena kan kayak
walaupun kita nyaman di bidang ini, cuman kan dari segi gaji itu pasti nggak cukup buat memenuhi kebutuhan hidup ke depannya sih. Jadi kayak emang lebih nyari prospek yang gajinya lebih besar aja gitu, kayak mungkin kerja di kantoran atau cari perusahaan-perusahaan yang besar gitu sih. Karena kan kalau sekarang di sini tuh lebih kayak karena waktunya cukup fleksibel, jadi kayak kuliah juga nggak terlalu keganggu. Tapi kalau misalnya udah lulus sih pengennya cari di perusahaan yang lebih besar gitu. Sebenarnya kalau kita ngomongin gaji juga bukan salah tempatnya ya. Iya. Kan emang sesuai kapasitas juga kan, bener kan? Apalagi di dunia F&B kan. Iya. Sebenarnya kalau bisa dibilang F&B di sini, kalau dia bukan korporat, emang agak bukan dibilang susah ya, tapi maksudnya inilah kapasitasnya lah, kapasitas tempat kerjanya itu loh. Dan kita juga tahu sama tahu, kita yang sebagai staff tahu konsekuensinya apa, dan yang sebagai penyedia tempat kerjanya itu juga menawarkan apa yang mereka punya gitu. Jadi terserah kita lagi mau ngambil atau enggak kan. Dan emang dari suanya sendiri mungkin nggak membatasi gitu. Iya, enggak Kan. sih. Jadi ya dengan apa yang udah didapat dari sini, suanya juga berharap kalau bisa dipakai di tempat lain juga. Dan nggak dibatasin harus di sini aja gitu kan. Selalu ditekanin juga sih kayak kalau misalnya emang mau berkembang di tempat lain gitu tuh masih oke gitu, nggak pernah ditahan gitu lah. Didukung. Ya malahan didukung gitu ya. Selalu disupport. Malahan didukung, diajak diskus lagi. Iya. Jarang sih ada gitu. Jarang banget gitu. Ya kan inginnya royal. Inginnya karyawannya loyal, susah. Mungkin kira-kira kayak gitulah ya. Iya. Apalagi sekarang juga masuk shiftnya jam 2 ya? Iya. Siap-siap lagi. Tadi juga sempat nugas dulu. Iya, kerja kelompok. Bisa loh. Bisa loh, nyempil gitu. Pil. Kepok dulu gitu. Harus mencari-cari waktu luang, pandai mencari waktu luang. Soalnya kan ada tuh yang Ya. susah membagi waktu. Ya, pengennya ada waktu, ayo udahlah nyantai. Tahu salah satunya dikorbanin gitu. Iya. Nah, ya kira-kira gitu sih untuk ini podcastnya. Ada lagi tambahan? Mungkin aja. Ada ya? Iya. Ada tambahan? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Mungkin kira-kira gitu aja untuk podcast hari ini. Kita nggak ada closing ya. Santai aja lah. Lagian juga ini ntar pakai footage dari Sua lagi. Aku emang banyak sih ngerekam-rekam di Sua. Ya tahu sendiri lah. Ini kalau bisa enak ini. Sip lah. Thank you ya Iya, untuk terima kasih. kesempatan hari ini.